perkenalkan, nama saya Sekiara Masapira dengan NIM A1E123058. Saya mahasiswa Unja dengan angkatan 2023, Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan kewirausahaan berbasis agroindustri. Yang pertama, materinya itu pengertian kewirausahaan dan perbedaan dengan wirausaha. Terus yang kedua, perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dengan usaha berbasis inovasi atau UBI. Terus yang ketiga, faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Terus yang keempat, pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausasahaan. Terus yang kelima, sumber ide dan peluang bisnis. Terus yang keenam, konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Terus yang terakhir itu ada rencana bisnis dan model bisnis. Yang pertama itu ada pengertian kewirausahaan dan perbedaan wirausaha. Jadi kewirausahaan adalah proses mendirikan dan menjalankan bisnis atau suatu usaha. Proses tersebut kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai tambah yang lebih baik dalam kehidupan. Pelaku kewirausahaan pada umumnya dipandang sebagai inovator. Terus, perbedaan kewirausahaan dengan wirausaha yaitu yang pertama wirausaha, proses pembuatan usaha atau bentuk. Sedangkan wirausaha adalah orang yang menciptakan usaha atau pelaku. Terus yang kedua itu ada perbedaan antara usaha kecil menengah atau UKM dan usaha berbasis inovasi atau UBI. Jadi usaha kecil menengah atau UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dalam skala kecil hingga menjadi menengah. UKM bukan anak perusahaan, cabang perusahaan, atau bagian dari perusahaan atau bisnis skala besar. UKM juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia misalnya, UKM punya kontribusi besar dalam perekonomian. Jenis usaha ini dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar. Sedangkan usaha bisnis inovasi adalah proses menciptakan atau mengembangkan suatu produk, layanan, atau proses bisnis yang baru atau memperbaiki yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan nilai dan efektivitas bisnis. Dari usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama itu seperti restoran kecil, bengkel motor, catering, usaha fotokopi, warung, toko kelontong, warung makanan, pedagang kue, pedagang baju dan jalanan, pedagang kaki lima, dan lain-lain. Terus, ada pun juga contoh dari usaha bisnis inovasi atau UBI seperti usaha di bidang pariwisata yang dulunya usaha pariwisata hanya mengadakan kegiatan dari pagi hingga sore hari. Kita dapat melakukan inovasi dengan memberikan layanan wisata pada malam hari sehingga suasana akan jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu faktor-faktor kesuksesan pengusaha. Yang pertama, faktor kesuksesan pengusaha itu ada kemauan dan tekad yang kuat. Terus yang kedua ada perencanaan yang matang. Terus yang ketiga kreatif dan inovatif. Terus yang keempat memiliki koneksi jaringan yang kuat. Terus yang kelima mampu memanfaatkan peluang. Terus yang keenam memiliki strategi pemasaran yang efektif. Bisa dibilang Pak Andi ini orangnya pantang menyerah, kreatif dan inovatif, terus mampu memanfaatkan peluang dan memiliki strategi pemasaran yang kreatif. Berikut link berita dari pengusaha Pak Andi Askara yang dari jualan pempek menjadi pengusaha sukses. Terus yang keempat itu ada pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Pertama, disiplin. Seorang pengusaha yang disiplin akan memprioritaskan pekerjaan yang mendukung pertumbuhan bisnisnya seperti mengelola waktu dengan efisien, mengikuti prosedur operasional standar, dan mematuhi peraturan
dan regulasi yang berlaku. Contohnya, seorang pengusaha yang disiplin akan membuat jadwal harian dan mengikuti rutinitas kerjanya untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Terus yang kedua, ada kerja keras. Seseorang pengusaha yang bekerja keras akan meluangkan waktu dan tenaga yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya, termasuk melakukan riset pasar, membangun produk atau layanan berkualitas, dan memperluas jaringan profesional. Contohnya, seorang pengusaha yang bekerja keras mungkin bekerja lembur untuk menyelesaikan proyek penting atau menghadiri acara networking atau memperluas peluang bisnisnya. Yang ketiga, komitmen. Jadi, seorang pengusaha yang berkomitmen akan tetap berfokus pada visi misi bisnisnya, bahkan ketika menghadapi hambatan atau kegagalan. Mereka akan terus mencari solusi dan beradaptasi dengan perubahan pasar untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Contohnya, seorang pengusaha yang komitmen akan tetap berusaha meskipun mengalami kegagalan awal dan akan belajar dari kesalahan tersebut dan meningkatkan kinerja bisnisnya. Terus ada yang terakhir ada kerjasama. Seorang pengusaha yang mampu bekerja sama dengan baik akan dapat membangun kemitraan yang saling menguntungkan, menjalin hubungan yang baik dengan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, serta memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan orang lain untuk mengisi celah dalam bisnisnya. Contohnya, seperti seseorang pengusaha dapat bekerja sama dengan penyedia layanan logistik dan untuk meningkatkan efisiensi pengiriman produk kepada pelanggan. Sumber ide dan peluang bisnis. Jadi, ide adalah buah pikir manusia yang muncul karena adanya suatu pengamatan yang secara rasional dianggap logis dan memiliki nilai manfaat baru. Terus, ada peluang bisnis. Dalam membangun sebuah usaha atau bisnis, tentu peluang usaha adalah salah satu hal yang diperlukan untuk dapat membangkang bisnis tersebut. Walaupun begitu, peluang usaha termasuk ke dalam kondisi yang kreatif beresiko, sebab tidak ada yang dapat menebak apakah peluang usaha yang dipilih akan membuat suatu bisnis menjadi lebih berkembang atau maju. Materi yang keenam yaitu ada konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang pertama itu tadi ada kreativitas. Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan konsep orisinal yang bermanfaat dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Contohnya, 1. Pengembangan produk organik baru dari hasil pertanian. Terus yang kedua, memanfaatkan limbah pertanian untuk menghasilkan energi terbaru. Terus yang ketiga, penerapan teknologi digital dalam manajemen usaha pertanian. Yang kedua, ada inovasi. Inovasi melibatkan penerapan invensi atau ide baru ke dalam praktik atau proses yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, atau nilai tambah produk atau layanan dalam kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Contohnya, pengembangan metode pengolahan makanan organik yang inovatif, terus penerapan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok agroindustri. Terus yang ketiga, inovasi dalam desain kemasan ramah lingkungan untuk produk pertanian. Yang terakhir itu ada hak kekayaan intelektual atau HKI. HKI merujuk pada hak-hak hukum yang melindungi karya-karya intelektual atau kekayaan imateri yang dihasilkan dari aktivitas kreatif, inovatif, dan inventif, termasuk dalam konteks kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan. Contohnya, hak cipta atas buku panduan pertanian organik, terus paten atas teknologi pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk organik. Terus materi yang terakhir itu ada rencana bisnis dan model bisnis. Rencana bisnis ada beberapa, yaitu tujuan bisnis, strategi, rencana pemasaran, analisis keuangan, langkah-langkah pelaksanaan.
Dan ada model bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, memberi, dan menangkap nilai dalam konteks pasar yang dituju. Adapun jenis-jenis model bisnis yaitu yang pertama e-commerce, penjualan produk atau layanan secara online melalui platform atau e-commerce. Terus yang kedua langganan, penawaran pelangganan produk atau layanan dengan membayar reguler. Terus yang ketiga marketplace, platform yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Terus yang keempat ada premium, menawarkan versi dasar produk secara gratis dengan opsi untuk meningkatkan ke versi premium berbayar. Terus yang kelima ada bisnis sosial, model bisnis yang mengutamakan dampak sosial positif sambil menciptakan nilai-nilai finansial. Terus yang keenam ada franchise, lisensi untuk menggunakan merek dagang dan sistem bisnis dan pemilik merek dagang. Terus yang ketujuh ada manufaktur, membuat produk fisik untuk dijual kepada konsumen atau bisnis lainnya. Terus yang terakhir itu ada layanan profesional, menyediakan layanan konsultasi, perencanaan atau desain pada klien. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.